Halo, apa kabar sahabat sehat? Selamat datang di podcast Puskesmas Somagede dalam acara Bincang Kesehatan bersama Promkes Puskesmas Somagede. Oke, podcast ini nantinya akan kami gunakan untuk media sebagai membahas informasi-informasi kesehatan baik mitos, fakta maupun berita kesehatan yang sedang hype atau booming. Pada kesempatan kali ini untuk podcast pertama kita, di sini kita akan bahas tentang imunisasi dasar lengkap pada bayi. Yang pastinya nanti kita akan datangkan eh, narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Koordinator Imunisasi Puskesmas Somagede. Kepada Koordinator Imunisasi Korim kita, Ibu Ratu Komaria. Selamat datang, Ibu. Selamat datang Ibu Oke. Laras. Halo. Terima kasih banyak Ibu sudah menyempatkan Sama-sama. waktunya. Sama-sama. Iya, sedang sibuk vaksin, Ibu. Nggih, Iya, terima kasih. kita istirahat dulu. Oke, pada kesempatan kali ini kita mau bahas tentang imunisasi dasar lengkap, Ibu. Ya, Iya, IDL ya. IDL, betul. Iya. Nanti kita akan sebut selanjutnya itu dengan IDL ya, teman-teman semuanya. Mungkin di luar sana Ibu, mungkin masih banyak ibu-ibu yang belum paham tentang IDL. Ada Iya, juga yang Mas. mungkin apa ya, hanya datang saja pada saat ada jadwal atau mungkin malah ada ibu yang masih apa ya, masih Belum sama sekali masih imunisasi, belum masih ada belum yang belum yakin untuk paham. Iya. mengimunisasi bayinya. Mungkin di sini kita akan kupas tuntas tentang IDL ya, Bu. Iya. Nah, sebelumnya Bu, boleh dijelaskan enggak Bu? Oh Sebetulnya iya. IDL itu apa sih Bu? IDL itu yaitu imunisasi dasar lengkap yang diberikan pada bayi usia 0 sampai dengan 9 bulan. Oh, jadi Seperti usia itu. bayi sampai 9 bulan saja. 9 bulan, iya. Seperti itu kalau misalkan kadang-kadang kan ada bayi yang sakit ya gitu. Itu yang sebenarnya itu 9 sampai 9 bulan itu sudah harus Oke. lengkap ya. Misalkan ada bayi sakit, jadi ibu itu harus tidak harus di Bulan desa tersebut. sendiri, bisa cari ke desa lain atau kadang-kadang sekarang ibu-ibu sekarang itu sudah pinter, mereka itu lari ke rumah sakit atau ke Klinik ya, Bu? DPM, Oh, klinik-klinik oke. seperti itu. Jadi nggak harus seperti di desa A, selalu di desa A itu Oke. tidak. Oh, Sekarang sudah alhamdulillah ibu-ibunya sudah mengerti dan sudah tahu apa manfaat dari imunisasi, seperti itu. oke. Untuk manfaatnya lah itu mungkin belum semuanya tahu ya Bu untuk Iya, manfaat ideal sendiri. Apa saja sih Bu manfaat oh ideal iya itu? boleh. Manfaat imunisasi yaitu untuk meningkatkan imunitas pada tubuh bayi. Seperti kalau misalnya sudah terimunisasi walaupun sudah diimunisasi, bayi itu belum tentu dia tidak sakit, pasti ada sakit sedikit tapi Hmm. ringan, tidak yang seperti tidak diimunisasi. Nah terus, untuk meningkatkan herd immunity yaitu untuk, kekebalan kelompok seperti penyakit polio, zaman dulu kan masih ada yang ibu-ibu pada takut untuk Nggih. imunisasi ya, sehingga kasus polio itu di Indonesia itu agak tinggi. Nah, tapi untuk saat ini karena ibu-ibu sudah mengerti, sudah tahu apa manfaat imunisasi, ibu-ibu itu sudah mau membawa anaknya ke posyandu ataupun ke PKD untuk pelayanan imunisasi, untuk pemberian imunisasi, sehingga alhamdulillah untuk saat ini kayaknya sudah jarang atau dikatakan hampir sudah tidak Polio ada, itu ya Bu. itu Oke. ya. Berarti untuk mendapatkan imunisasi itu tadi kan kalau misalnya yang dari puskesmas itu di PKD ya Bu. Kalau di Iya, puskesmas sudah enggak ada berarti. kita sekarang di puskesmas sudah tidak ada pelayanan imunisasi, kita sudah arahkan ke PKD Oh, semua, berarti seperti itu. tinggal menghubungi bidan desa Iya, setempat saja gitu ya Bu. Oke. tinggal menghubungi bidan desa dan jadwalnya pun mereka sudah Hmm. tahu, kalau memang bidan desanya pada saat itu tidak bisa, mereka sudah menjadwalkan hari apa, nanti mereka sudah memberitahu ke Bayi. ibu bayi balita, apalagi sekarang kan sudah ada HP, Oh, di grup jadi sudah WA lewat gitu ya Bu iya biasanya. WA, bisa lewat WA, bisa lewat statusnya ibu bidannya, seperti itu. Oke. Kemudian yang termasuk IDL itu yang apa aja sih Bu? Imunisasi apa Oh, saja? yang termasuk Heeh, IDL itu HBO, HBO. yaitu HB0, pemberiannya 0 sampai
24 Oke. jam, HBO, terus BCG, BCG. DPT, terus polio dan MR, campak rubella. Kalau IPV itu masuknya IPV itu bukan bisa masuk IDL, memang masuk IDL, tapi kadang-kadang IPV itu kan masih kosong. tambah. Itu polio yang Oh. disuntikan, seperti itu. Setelah pemberian polio 4, biasanya pemberian IPV itu pada usia umur bayi 4 bulan diberikan sekalian DPT, polio, terus sama polio tetes sama polio injeksi. Tapi pada saat ini karena kosong, jadi kita cuma tetes Hmm. saja. Seperti itu. Untuk waktu yang tepat itu tadi Bu, untuk dijelaskan kembali Oh mungkin ya iya Bu, boleh. dari yang Waktu yang pertama tepat itu untuk HBO HBO yang pertama. itu ya hepatitis B Ya, itu diberikan pada 0 sampai 24 oke. jam. Tapi kita bisa lihat kondisi bayinya juga, Oh, mungkin pada saat melahirkan bayi nggak nangis, jadi kan kita bisa tunda 1 hari, iya. bisa pemberian itu 1 hari sampai 7 hari untuk efektifnya diberikan. Kalau lewat dari 7 hari itu udah nggak ini ya, Tidak nggak efektif efektif. ya Terus Bu. eh, Pentabio itu diberikan pada usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 4 bulan. bulan. Ya. Kalau polio itu BCG diberikan 1 bulan. Kalau untuk polio kita diberikan 1 bulan itu untuk BCG polio 1, DPT pentabio itu polio 2, terus DPT 2 dengan polio 3. Nah, terus DPT 3 dengan polio 4. Nah, itu setelah itu harusnya pada saat 4 bulan itu disuntikan juga IPV ya. Oh. Kalau memang vaksinnya ada sekaligus. Jangan kita misalnya hari ini IPV, hari ini DPT 3, 1 hari lagi selang sehari IPV, itu tidak bisa, harus dari selang 2 minggu lebih baik sekalian pada saat itu disuntikan, ya Oh. tidak boleh diselang berapa hari. Gitu. Langsung seperti itu ya Bu. Iya, kalau bisa Oke. langsung ya. Terus kalau MR yang campak rubella itu diberikan pada usia 9 Oh, di bulan 9 seperti bulan. itu. Tetapi bisa maju misalnya anaknya sedang sakit, yang penting nanti diteruskan saja seperti itu ya Iya, Bu. pada misalkan anak ini Heeh. sakit, terus misalnya di desa A sakit ya, terus pada saat tanggal sekian ada pelayanan di desa B, ibu itu boleh ikut ke desa Oh, B, yang penting seperti berarti kita itu. bisa menghubungi bidan di Bisa, tempat tersebut iya, seperti bisa itu ya Bu? menghubungi ke bidan yang satunya, Oke. enggak harus selalu di tempat Oh, A. Kalau harus selalu di tempat A, kemungkinan pasien itu, bayi itu kan pasti telat, iya. ya, karena Tunda-tunda gitu ya Bu, iya, karena sedang ditunda sakit lagi, mungkin. akhirnya kan kasihan Oke. bayinya, ya, seperti itu. Jadi bisa menghubungi bidan, desa Iya, lainnya untuk bisa menghubungi bidan mendapatkan, desa lain. imunisasi ketika mungkin pada jadwalnya, bayi ibu sedang sakit, bisa menghubungi, bidan desa sebelah, seperti itu. Oke, kemudian untuk efek sampingnya Ibu, Efek efek samping samping dari dari imunisasi imunisasi itu itu, apa aja sih Bu? bisa demam, bisa nyeri pada daerah suntikan, Oh, seperti itu, ya. Kalau memang bisa demam, pasiennya demam, kita kasih paracetamol, kan sudah kita biasanya kalau Pentabio itu sudah dibawakan paracetamol oleh bidannya? Oh, bidannya, gitu ya. seperti itu. Kemudian kalau yang nyeri di, bekas suntikan kita gimana Bu itu? Kalau itu kita kompres dengan air Oh, hangat, dipakai air cukup hangat dikompres aja air gitu ya? hangat, nggak usah dikasih Oh, gitu. ramuan-ramuan, nggak usah. Hanya Biasanya air kan saja ya, ibu-ibu, Bu, berarti. iya, Itu nanti kalau zaman dulu medianya kan pakainya apa, Bu? ya, Pakai kapas atau pakai air air hangat hangat? aja sama Oh, waslap, pakai waslap aja ya, waslap. Bu. Itu Nggak usah lamanya, pakai ada alkohol. lama misalnya hanya ditulkan saja atau Itu aja, oh, dikompres aja, dikompres? nggak usah ditutup, Oh, dikompres. gitu ya, Udah, Bu. nanti kan misalnya dia udah adem, Sudah. kita kompres lagi. Oke. Gitu. Kayak kita kompres panas. Oh, oke. Nah, untuk pencegahannya, Bu, kalau misalnya oh tadi minum obat berarti ya, Bu, selain itu? Iya, minum obat. Terus kalau memang nggak panas, nggak usah minum obat, nggak apa-apa. Berarti, Seperti itu. ketika setelah divaksin apa diimunisasi, Adek tidak menunjukkan panas, tidak usah langsung dikasih obat Iya, berarti ya, Bu? nggak usah, kita lihat dulu Perkembangan. eh, vaksin itu, bayinya itu panas apa enggak. Kan nggak semua, kalau misalnya nggak semua imunisasi kan selalu harus panas. Oh, Tapi kalau biasanya DPT itu pasti panas, tapi kan enggak, kadang-kadang daya tahan tubuhnya lagi fit, dia enggak, oke. seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Ratu tentang penjelasan imunisasi dasar lengkapnya. Semoga bermanfaat, untuk ibu-ibu sekalian di rumah.
Demikian pembahasan imunisasi dasar lengkap bersama Ibu Korim kita. Jika ada pertanyaan atau request ingin materi apa lagi yang akan dibahas oleh kita, silahkan tulis komentar di bawah ini atau mungkin dapat di media sosial lain seperti Instagram, Facebook, maupun YouTube Puskesmas Soma Gede. Kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Laras pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.